lain sebetulnya nanti. Ya. Tapi itu tersusun atas exotic animal juga, misalkan hamster, golongannya kelinci, apa itu termasuk. Kalau dia di kelompok hewan kesayangan itu sebetulnya adalah kelompok exotic animal, bukan small animal. Walaupun itu companion animal, jadi nanti akan sedikit berbeda pembahasannya ya. Jadi di dunia lebih dipahami sebagai small animal itu hanya anjing dan kucing saja. Yang itu semua adalah karnivora, nanti akan kita bahas ya. Nah sekarang kita akan bahas mereka semua itu adalah herbivore, especially and pigs ya. Jadi dua, ruminansia itu adalah herbivore juga, tapi dia ruminan. Kuda itu herbivore juga, tapi dia bukan ruminan. Ya. Nah sementara babi itu bukan ruminan, bukan herbivore, tapi dia omnivora. Nah, ini terkait dengan sistem tubuhnya berbeda satu dengan yang lain ya. Antara ruminan, kemudian kuda yang bukan herbivore yang non ruminan, dan babi terutama dalam sistem pencernaannya itu berbeda. Sehingga nanti pelajarannya pun akan lebih banyak terkait dengan masalah-masalah itu, dan sedikit mungkin akan mengupas atau lebih paham dan seperti itu. Kemudian terkait dengan itu nanti potensi timbulnya penyakit berbeda satu dengan yang lain ya. Nah PCMK-nya saya di semester 6 kebetulan kita cuma punya waktu sedikit sekali, hanya 1 SKS untuk berinteraksi, maksudnya untuk belajar tatap muka ya. Kemudian 1 SKS untuk praktikum. Nah 1 SKS untuk kuliah ini sebetulnya adalah 50 menit pelajaran saja ya. Tapi di luar itu Anda harus menyediakan waktu 50 menit untuk persiapan dan 50 menit lagi untuk melakukan atau mereview, melakukan tugas-tugas yang dibebankan. Jadi sebetulnya Anda kalau mengambil 1 SKS itu ada 3 jam ya, jam hari itu, jam hours ya. Itu yang harus Anda sediakan untuk tadi itu. Jadi ada persiapannya 1 jam, tatap muka kita 1 jam kira-kira, kemudian Anda mereview ataupun mengerjakan tugas-tugas tadi 1 jam dalam seminggu ya kira-kira. Nah, saya mengelola ada banyak kelas. Ya, ada kelas reguler itu ada 5 kelas. Ya. A, B itu paralel di hari Kamis. Kemudian kelas C itu ada di hari Rabu. Kemudian D, E itu hari Jumat. Kemudian ada lagi kelas internasional, kelas F itu ada di hari Kamis jam 7 juga. Kemudian ada 1 kelas lagi psikia, jadi sangat banyak. Ya. Dan masalahnya adalah staf pendukung untuk bisa memberikan materi-materi pelajaran dalam PPM ilmu penyakit dalam yang besar ini terbatas sekali. Jadi staf kami yang di departemen itu tinggal beberapa orang saja. Beberapa yang lain ini sedang studi dan mereka dilarang atau tidak diperkenankan untuk membantu berbagai macam aktivitas dalam proses PPM, belajar mengajar di ini. Sehingga kami mencoba untuk menyusun ulang dari jadwal yang sudah diatur oleh KPS, sehingga kelas A dan B itu kami jadikan 1. Ya, jadi paralel betul ya. Jadi tidak, kalau dulu kami masih cukup itu ada 2 orang memang yang ngajar di kelas yang berbeda pada jam yang sama ya, tapi kelasnya berbeda. Nah sekarang karena keterbatasan itu kami atur supaya kelasnya jadi 1. Sehingga terpaksa untuk kelas B nanti join dengan kelas A, ya, sebagaimana dengan kelas D itu join dengan kelas D hari ini jam 9, yang harusnya nanti jam 10. Saya sudah koordinasikan dengan PCMK-nya radiologi Dr. Budi, dan beliau berkenan sehingga sama nanti untuk radiologi mungkin kelas C, D, dan E itu akan jam 10 sampai jam 11. Ini akan mengurangi beban kami untuk menyampaikan materi-materi kuliah tadi itu, karena banyak mata kuliah yang dikelola di divisi klinik sekarang adalah kemudian ada radiologi, ada bedah, ada penyakit dalam, jadi setidaknya 4 itu. Nah, sementara staf kami terbatas. Nah kami kita ada praktikum itu hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Itu akan kita manfaatkan dengan beberapa hal nanti akan saya sampaikan terkait dengan strategi pendidikannya, karena di awal semester ini muncul 1 kasus sehingga rencana awal dari KPS dan fakultas untuk luring kemudian menjadi gagal total. Jadi balik kanan, terpaksa kemudian dipaksa harus daring kembali. Ya.
tetapi beberapa hal sudah diputuskan, jadi saya tidak tahu Anda sudah dapat edaran atau belum, untuk evaluasi, ya, jadi untuk evaluasi, untuk UTS dan UAS sudah dipastikan bahwa Anda harus datang ke kampus. Ya. Itu sebabnya memang pada saat KRS kemarin, Anda diwajibkan untuk mengunggah informasi-informasi terkait dengan vaksinasi. Ya. Sehingga ini dipastikan bahwa sehingga Anda akan siap untuk bisa dijadwalkan untuk hadir ke kampus. Jadi sebetulnya rencana perkuliahan awal pun ini sebelum UTS pun sudah dirancang Anda akan hadir ke kampus. Sebetulnya. Kemudian kejadian COVID yang meningkat kembali sehingga pimpinan mengambil pilihan untuk Anda diarahkan untuk berkegiatan secara daring. Sementara ini, setidaknya sampai UTS. Sehingga untuk kegiatan praktikum pun kami atur ulang, ya. Walaupun dengan persiapan kami akan bimbing secara luring nanti seandainya diizinkan untuk hadir ke kampus. Tapi seandainya tidak, nanti memang kami punya strategi yang lain, ya, terpaksa dengan beberapa rencana yang berubah, ya. Termasuk Anda harus praktikum sendiri, kemudian nanti akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, pengampu mata kuliah sangat terbatas. Jadi saya katakan, ini ada saya, kebetulan ada Prof. Wiwi. Dr. Zainal ini sebetulnya sudah pensiun. Ya, beliau sudah pensiun, sehingga karena keterbatasan kami tetap minta untuk bisa memberikan ilmu-ilmu Pak Dr. Zainal tadi kepada panjenengan, pada para mahasiswa. Dr. Hardani Primariski saat ini tidak diperkenankan untuk membantu proses PPM. Ya. Jadi beliau sedang belajar dan akan berangkat. Ini juga dibatalkan ke Jepang beliau. Di sana juga kejadiannya meningkat sehingga proses untuk keberangkatan itu sementara masih ditunda dulu. Dan beliau tidak diperkenankan untuk membantu kita dalam proses PPM. Dr. Tribawono juga demikian sama. Kemudian kebetulan kami punya staf baru, jadi itu langsung kami libatkan. Jadi ada Dr. Mirza nanti yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian ada Dr. Lina Susanti yang kebetulan beliau baru lulus S3, ini sementara posisi masih di Korea Selatan. Beberapa pekan ke depan sudah mulai akan masuk. Ini menunggu situasi juga di sana dan di dalam negeri untuk kembali ke tanah air. Jadi beliau akan kami libatkan. Sementara memang nanti di kelas internasional itu tidak banyak yang mengampu, maksudnya sehingga hanya saya dan akhirnya ada Dr. Mirza, kemudian saya minta Prof. Komang dan Dr. Lina untuk nanti membantu di kelas internasional. Yang lain, yang reguler masih formasi yang tetap ini dengan Dr. Mirza dan Dr. Beberapa nanti akan dibantu oleh kawan-kawan dari X-Lab yang lain, dari bedah dan diagnosa. Jadi mungkin akan ada Dr. Ira dan Dr. Budi, ada beberapa yang lain nanti akan membantu untuk praktikum. Ya. Praktikum akan kami rancang secara daring, terutama setidaknya sampai UTS. Nanti kita akan atur strategi ulang manakala sudah diizinkan setelah UTS, seandainya itu bisa luring. Kalau tidak, nanti kami coba untuk dengan strategi yang lain supaya Anda bisa tetap menguasai kompetensi yang kami minta dari aspek praktikum. Ya. Nah, mata pelajaran ini akan membahas berbagai macam penyakit pada hewan besar tadi, ya, pada ruminansia, pada kuda, pada babi. Berbagai macam penyakit yang memang menjadi bahasan, ya. Tetapi tidak semua bisa kami sampaikan karena waktunya terbatas tadi. Ya. Sehingga kami pilih memang beberapa penyakit tertentu saja yang kami anggap penting, ya, yang harus Anda kuasai begitu. Yang lain-lain nanti akan bisa secara integral, secara suplemen nanti Anda bisa pelajari. Gitu ya. Tapi yang secara prinsip ini beberapa hal yang terkait dengan penyakit pencernaan, baik itu pada ruminansia, pada kuda, pada babi. Kemudian penyakit hepatobiliar, respirasi, sirkulasi, perkemian, kulit, hemolimfatik, dan metabolik. Jadi ini topik-topik pokok yang kami akan berikan pada Anda. Dan memang di dalamnya pun tidak bisa semua penyakit kita sampaikan. Ya, itu pun kita pilih beberapa penyakit-penyakit yang perlu wajib Anda tahu. Gitu ya. Beberapa nanti yang penyakit-penyakit jarang nanti kita bahas mana kalau masih ada waktu. Tapi yang pokok Anda harus menguasai itu. Ya. Kemudian beberapa yang lain yang
terkait dengan penguasaan materi dan kompetensi tadi itu memang kami agak kesulitan manakala memang di Indonesia itu dipisahkan antara kompetensi untuk S1 dengan yang profesi. Nah, oleh karena itu kemudian kami membagi kompetensi tadi itu sehingga kami tuntut masih hanya mampu menjelaskan dan menyebutkan berbagai hal, baik itu penyakit pencernaan pada apa namanya pada sapi, pada ruminansia kecil, penyakit pencernaan pada kuda, penyakit pencernaan pada babi, ya. Bagaimana etiologinya bisa menjelaskan, patogenesisnya bisa menjelaskan, berbagai macam hal tadi itu bisa menyebutkan tanda-tanda klinisnya dan macam-macam ya terkait dengan berbagai macam penyakit itu pada ruminansia, pada kuda, pada babi. Ya, cukup banyak sebetulnya materinya. Nah ini kira-kira alur pemahaman, jadi kami akan membantu Anda untuk bagaimana memperoleh riwayat penyakit, misalkan begitu, pemeriksaan fisik yang baik dan benar, ya, tanda-tanda klinis misalkan yang muncul. Sayangnya kemudian informasi-informasi atau pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pendukung tadi itu masih belum Anda kuasai benar. Saya tidak tahu apakah patologi klinik itu sekarang ada di semester 5 gitu, atau semester 6 sekarang. Nah, padahal ini adalah bagian dari analisa data yang kemudian Anda gunakan untuk diagnosa, untuk meneguhkan diagnosa. Jika kalau Anda masih belum menguasai pemeriksaan laboratorium, termasuk di dalamnya adalah patologi klinik misalkan gitu, akan Anda kesulitan yang memahami itu. Tetapi ya tadi itu, kami akan coba paksa Anda belajar cepat tentang aspek-aspek pemeriksaan laboratorium, especially in clinical pathology, ya, terutama di patologi klinik tadi. Pemeriksaan hematologi maksudnya, gitu ya. Tapi ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, ya, sitologi macam-macam tadi itu untuk mendukung. Nah ini harus dikuasai dulu sebetulnya di pelajaran-pelajaran praklinik sebelum Anda masuk bidang-bidang klinik. Sebetulnya. Karena ini sangat diperlukan. Jadi termasuk pemahaman tentang mereview fisiologinya, jadi fisiologi pencernaan pada ruminan, fisiologi pencernaan pada kuda, pada babi itu mestinya direview lagi. Anda coba pelajari kembali, ya. Dan yang lain-lain demikian sama. Ya. Sehingga dengan begitu nanti Anda punya kemampuan untuk bisa menganalisa ini dengan benar dan baik, ya. Kemudian bisa meneguhkan, memilih, karena ini memilih diagnosa dan diagnosa banding tadi itu, dan tahapan selanjutnya itu mampu melakukan tindakan atau memilih rencana terapi yang diperlukan, termasuk pencegahannya. Ya. Dalam kacamata yang lebih besar lagi nanti, ya, kami ingin pengetahuan-pengetahuan yang saya berikan tadi itu, ya, setelah Anda kuasai dengan baik dan benar, itu diterapkan dalam konteks preventive medicine. Jadi kalau Anda bicara tentang ternak, itu dia economic oriented, ya. Orientasinya ke profit oriented. Sehingga kalau dia sakit, itu pasti ada masalah nanti. Produksinya pasti turun, kemudian biaya produksinya akan meningkat, ya. Biaya untuk obatan, ya, untuk apa namanya, dokternya macam-macam tadi itu. Sehingga ini akan jadi masalah. Sehingga Anda sebagai apa namanya, penanggung jawab dari kesehatan hewan, ya, di satu peternakan dan terusnya, Anda sebaiknya harus melakukan pendekatan ke preventive medicine. Sehingga bagaimana Anda melakukan berbagai macam upaya supaya ternak tadi tidak sakit. Nah, pengetahuan-pengetahuan dasarnya ini kami berikan. Sehingga dengan begitu Anda bisa melakukan pencegahan dengan berbagai macam tindakan, ya, pilihan-pilihan tindakan. Yang dengan itu akan menjaga bahwa ternak tadi itu tidak sakit dan tetap produksinya akan tetap tinggi. Dan begitu dia sakit pasti drop. Dairy cattle untuk perah misalkan, pasti sakit sedikit. Sakit itu tidak tentu klinis, ya, belum tentu hanya klinis, subklinis, tidak kelihatan. Jadi kalau terjadi mastitis subklinis, katakan begitu. Kalau Anda bisa melakukan pencegahan-pencegahan itu, ini tidak kelihatan. Secara klinis tidak kelihatan, tapi produksi sudah turun 30% setidaknya. Ini merugikan dari aspek pemeliharaan apa namanya ternak tadi itu, dari aspek profit oriented ini sudah merugikan, sangat merugikan. Belum lagi kalau dia klinis, ya. Nah, ini hal-hal yang harus Anda kuasai betul nanti. Sehingga dengan demikian nanti beberapa tahapan proses belajar tadi itu di tingkat S1, kemudian nanti akan Anda masuk lanjut ke pendidikan profesi. Nah, di sana akan banyak dilatih untuk melakukan hands on. Jadi Anda melakukan psikomotorik, ya, learning, yang dengan begitu Anda akan mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas tadi itu, termasuk memilih, ya. Jadi Anda harus mampu melakukan bertindak sebagai decision maker
di tiap tahapan itu sebetulnya itu diperlukan. Ya. Untuk mencari riwayat penyakit saja Anda harus melakukan atau mengambil peran, mengambil keputusan. Kalau Anda tidak tanya, ya tidak tanya, umumnya interview ya. Jadi riwayat penyakit itu umumnya dilakukan, anamnesis itu dilakukan dengan interview, dengan tanya jawab. Kalau Anda tidak tanya, pasti tidak akan ada jawaban. Dan berarti informasi tidak akan Anda punya. Jadi bagaimana Anda mengambil pilihan, apa saja yang perlu saya tanyakan. Setelah itu kemudian apa saja yang harus saya periksa. Apakah harus dengan palpasi, apa dengan yang lain, ini suatu pilihan-pilihan. Kemudian kalau masih belum jelas pendukungnya, harus Anda lakukan pemeriksaan pendukung. Apakah harus pemeriksaan darah, apa saja yang diperiksa. Apakah harus pemeriksaan pendukung yang lain, misalkan ya, sitologi, kemudian ultrasonografi, misalkan, dan yang lain-lain. Ya, bagaimana caranya? Kemudian setelah semua data terkumpul, Anda juga mengambil keputusan lagi, mengambil pilihan-pilihan. Diagnosanya apa? Diagnosa yang mirip seperti itu apa? Dan seterusnya. Kemudian terapi yang mana yang mau Anda lakukan? Pencegahannya seperti apa? Dan seterusnya. Jadi itu harus dilatih terus. Ya. Nah ini beberapa hal kami akan simultan. Jadi kami lakukan berbagai macam upaya supaya Anda punya pengalaman belajar yang semacam itu. Tidak hanya tuntutan untuk S1 tadi, mampu menyebutkan dan menjelaskan saja, dan cuma itu. Jadi kami ingin Anda juga punya pengalaman untuk berpikir klinis, tadi itu menganalisa berbagai hal, kemudian Anda mengambil keputusan diagnosa, dan tahap selanjutnya untuk merencanakan terapinya seperti apa. Ya, jadi ini hal-hal yang harus Anda ikuti nanti kalau saya. Nah ini topik-topik yang kami berikan, yang lain ini tidak kami berikan. Jadi masih ada banyak penyakit endokrin, muskuloskeletal, spesiali ya, terutama di situ. Neurologi, oftalmologi, ini banyak terjadi. Reproduksi juga demikian sama. Tapi kami tidak berikan reproduksi, ya karena kawan-kawan di bagian atau divisi reproduksi veteriner itu sudah memberikan materi itu dengan sangat detail nantinya. Ya. Kemudian baru ada pasien saya agak terpecah. Untuk muskuloskeletal misalkan. Muskuloskeletal itu memang tidak menjadi topik tersendiri, tapi kami berikan materi itu melalui kegiatan yang lain. Jadi nanti ada, jadi ini semacam suplementasi ya. Jadi walaupun tidak kami berikan secara interaksi topik ya, kuliah maksudnya begitu, tapi pemahaman itu harus Anda kuasai, kami berikan melalui kegiatan praktikum di sana. Sehingga beberapa yang penting kaitan dengan muskuloskeletal umumnya pada sapi ya, atau kuda juga demikian, itu pincang, lemnes. Ya. Sehingga Anda akan tahu bagaimana mendiagnosa lemnes dengan baik, mengukur derajat lemnesnya itu dengan betul, ya tindakan-tindakan selanjutnya terkait dengan itu. Ini sangat penting untuk mendiagnosa, kemampuan untuk mendiagnosa aspek muskuloskeletal, especially in lemnes. Baik itu di dairy cattle, di beef cattle, di kuda misalnya. Ya. Beberapa yang akan embedded atau terintegrasi dengan informasi-informasi topik yang ada di situ. Nah ini manakala tidak ada, kemudian Anda bisa pelajari sendiri karena di beberapa sumber belajar nanti Anda bisa peroleh. Kemudian ya ini tadi saya katakan kaitan dengan capaian belajar tadi itu, Anda masih hanya mampu menyebutkan saja berbagai macam gejala klinis penyakit pencernaan pada sapi misalkan, berbagai macam tanda-tanda klinis penyakit respirasi pada kuda dan seterusnya, dan bisa menjelaskan patofisiologi ya, proses kejadian penyakitnya, perjalanan penyakitnya pada penyakit pencernaan misalkan acidosis rumen, kenapa dia bisa terjadi seperti itu, kenapa sampai terjadi penyakit-penyakit di respirasi misalkan batuk, sesek, dispneu, macam-macam tadi itu. Nah ini masih setingkat itu ya, termasuk pemeriksaan laboratorium yang diperlukan apa saja untuk meneguhkan tanda-tanda klinis dari penyakit-penyakit tersebut. Sehingga dengan demikian Anda punya kepastian untuk bisa memilih diagnosa yang mana, menentukan diagnosa. Ya, jadi ini kami akan sampaikan. Tidak hanya itu, tapi sebetulnya kami juga melatih Anda untuk belajar mengambil pilihan tadi, untuk berpikir secara klinis dengan simulasi kejadian proses aktivitas maksudnya. Ya, dengan fokus di stasiun salah satu kegiatan akan mengarah ke sana. Ya, terkait dengan penyakit-penyakit ini tadi. Nah, apa perlunya Anda mempelajari ilmu penyakit dalam hewan besar? Ya.
dasar dari itu semua, sebenarnya kami berikan informasi tentang penyakit-penyakit itu dengan tujuan ya, Anda bisa menjaga kebutuhan protein atau kemaslahatan umat ya, terkait dengan kesehatan hewan terutama ya. Baik itu dari kecukupan pangan yang bersumber dari ternak dari itu. Umumnya ya dari daging dan susu ya biasanya begitu. Untuk ruminansia dan babi, kuda biasanya tidak untuk kebutuhan itu tapi untuk kebutuhan yang lain. Ya. Jadi tata cara pendekatan penyakit dan diagnosa pun berbeda antara ternak yang dia lebih populatif sifatnya lebih tidak individual begitu ya. Pemeliharaan kuda itu mirip seperti pada hewan kesayangan, pada anjing kucing, sehingga pendekatan diagnosisnya lebih individual. Sementara pada babi dan ruminan ternak itu tadi pendekatannya lebih ke herd atau kawanan atau populatif. Nah, apa perlunya kaitan dengan itu tadi? Karena kaitan sumber-sumber ternak tadi itu menjadi sumber-sumber pangan bagi manusia, bagi kemaslahatan umat tadi. Sehingga Anda harus berpijak kepada menjaga kuantitas dan kualitas dari sumber-sumber pangan tadi itu. Ya, terkait dengan kuantitas, misalkan peningkatan jumlah ternak ini jadi masalah. Karena dari waktu ke waktu sejak lama pemerintah itu mencanangkan untuk desa swasembada daging, misalkan. Ya, jadi, tapi itu tidak tercapai. Kenapa? Karena hampir semua ruminansia besar terutama itu beranak cuma satu saja, tidak pernah twinning. Yang ruminansi kecil ini umumnya twinning, ya, umumnya. Tapi kadang-kadang satu juga. Sementara yang babi itu prolific, anaknya banyak, ya, lebih dari satu, lebih dari dua. Ya. Jadi ini harus dijaga. Dan masalah terbesar ya terkait dengan menjaga peningkatan jumlah atau kuantitas tadi itu terkait dengan reproduksi. Lagi-lagi mengarah ke situ. Sehingga kesehatan reproduksi juga harus diperhatikan. Nah, pada kebutuhan misalkan produksi susu misalkan untuk dairy cattle, kegiatan atau produksi susu itu tidak akan timbul kalau reproduksinya tidak jalan. Jadi sapi perah itu baru keluar susunya kalau dia beranak. Ya. Sehingga kalau dia tidak beranak nanti tahapan untuk masa laktasinya kemudian tidak jalan juga. Nah, ini saling terkait satu dengan yang lain. Nah, Anda perhatikan kaitan dengan calving interval juga demikian sama, karena ada hubungannya dengan siklus reproduksi yang bersangkutan. Nah, problem terbesar kita itu kemarin itu adalah terkait dengan masalah itu. Sehingga langkah terbagus dari pemerintah kemarin untuk mengatur atau menata atau mendeteksi atau membuat meningkatkan terkait dengan masalah reproduksi tadi itu. Ya. Jadi, nah kenapa demikian? Karena di lapangan saja saya menemukan banyak kasus. Jadi pada saat membimbing adik-adik mahasiswa di lapangan itu, dalam satu interview dengan klien pemilik ternak tadi itu, sempat terungkap bahwa IB itu dilakukan, Anda bisa bayangkan, IB itu dilakukan sampai 17 kali sebelum kemudian menghasilkan kebuntingan. Nah, kalau IB itu 17 kali, Anda bisa tahu siklus reproduksi pada sapi itu kira-kira 20-21 hari dikalikan 17 sampai setahun. Dia menunggu ya, dari setelah partus sampai dia bunting lagi setahun. Ini kan sangat luar biasa maksudnya. Padahal harusnya ketentuan days open itu hanya 60 hari. Wajib, jadi 60 hari itu harusnya sudah bunting. Jadi breed pertama itu harusnya bunting. Dia biasanya nanti evolusi evolusi uterus tadi itu hanya 40 hari. Ya, uterus itu sudah siap lagi untuk bunting lagi itu 40 hari. Tapi seringkali breed di 40 hari itu gagal. Sehingga kemudian ditambah satu siklus lagi menjadi 60 hari tadi itu. Sehingga para ahli menetapkan days open itu 60 hari. Nah, ini harus dipahami betul. Sehingga kalau dia mundur terus, maka nanti terkait dengan masalah produksi yang lain. Baik itu terkait dengan jumlah populasi ternaknya dan produksi terkait dengan susu. Misalkan dengan. Jadi ini hal yang lain yang harus Anda perhatikan terkait dengan mobilitas ternak. Nah, isu terkini saya katakan ini menjadi tugas baru di ilmu penyakit dalam hewan besar adalah lumpy skin disease. Tahun kemarin isu yang hangat, yang kuat dibahas adalah terkait dengan African Swine Fever. Ya, African Swine Fever kemarin. Ya, sudah terkendali. Nah, sekarang isu yang terkini ada edaran, ada informasi penting dari OIE, ya, WHO-nya kesehatan hewan, ya, itu menyatakan bahwa kejadian lumpy skin disease itu meningkat pesat.
terutama di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu mereka juga memberikan peringatan, waspadaan begitu. Nah, saya ingin tahu. Nah, saya ingin Anda tahu terkait dengan hal-hal tadi itu, terutama terkait dengan lump skin disease. Bagaimana penyakit itu, apa sebabnya, dan berbagai macam kejadian-kejadian terkini, dan bagaimana nanti kaitan dengan pencegahan dan upaya-upaya pengendalian, terutama nanti di Indonesia. Ya. Itu kemudian menjadi tugas Anda, karena itu menjadi isu sentral saat ini, ya di dunia termasuk di Indonesia. Ya. Di dunia itu termasuk yang di Asia Tenggara. Sehingga saya ingin Anda tahu banyak tentang itu, ya, dan itu kemudian kami jadikan sebagai tugas. Di tingkat nasional juga demikian sama sebetulnya. Jadi ada banyak penyakit-penyakit hewan menular strategis yang harus Anda kuasai. Ya, di dunia ternak di Indonesia. Setidaknya ada 22 penyakit hewan menular strategis di Indonesia. Dan sekian dari itu dia bersifat zoonosa, artinya bisa menular pada manusia. Termasuk diantaranya adalah misalkan brucellosis. Ini masih jadi kendala yang besar. Termasuk diantaranya adalah rabies. Ya. Jadi kalau Anda tahu yang skup lebih kecil lagi di Jawa Timur misalkan, sisi timur kita itu ada beberapa penyakit penting yang harus Anda kuasai betul. Ya, termasuk kejadian yang luar biasa di Bali. Bali itu dulu adalah free rabies island. Ya, suatu pulau kawasan yang bebas dari rabies. Tetapi karena sesuatu hal, ya, kemudian terjadi kejadian rabies. Ya, karena kita kurang waspada juga. Ya, para dokter hewan itu tidak waspada, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa demikian? Karena untuk free island, ya, jadi free rabies tadi itu harusnya tidak boleh ada hewan luar masuk, apapun itu sebetulnya. Termasuk di Madura dulu. Ya. Kebetulan saya banyak tahu karena saya lama di Madura. Jadi karena dia free, ya, from rabies, jadi pulau-pulau yang masih bebas dari itu, tidak boleh ada hewan-hewan masuk ke dalam sana. Tapi Anda tahu bahwa di Bali itu banyak anjing-anjing ras, yang tentu saja itu bukan hewan lokal di situ, bukan hewan endemik, pasti dari luar masuk. Harusnya itu tidak boleh. Ya. Ya, bagaimana dia boleh, ya tidak tahu, nanti Anda bisa lacak kenapa bisa begitu. Dan akibat dari itu juga nanti pengetahuan masyarakat awam itu juga tidak mengetahui demikian, sehingga mereka kemudian membawa anjing-anjing dari luar, mungkin, ya, melalui nelayan, lewat pintu-pintu yang tidak resmi maksudnya begitu, sehingga kemudian anjing itu kemudian masuk langsung ke kawasan yang free rabies. Yang secara kultural kemudian orang dulu di Bali itu digigit rabies biasa, digigit anjing itu biasa karena memang tidak ada rabiesnya. Sekarang dengan kultur yang sama tapi anjingnya sudah membawa rabies, sehingga seringkali terlambat. Dan Anda tahu case fatality-nya 100%. Jadi begitu dia menderita rabies pasti mati, pasti 100%. Pasti mati. Hanya masalah waktu saja, tapi pasti mati, ya, jadi 100%. Nah, masalahnya adalah hewan penular rabies itu tidak hanya anjing dan kucing, termasuk hewan ternak. Ini harus Anda pahami betul. Dan itu kejadian itu banyak di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Di sana masih terjadi banyak wabah rabies. Dan itu menyerang pada ternak. Ya, ternak pun mengalami positif rabies, termasuk yang di di Sumatera Barat. Ya. Jadi demikian sama. Ya. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan yang harus Anda kuasai betul. Nah, masalah seriusnya lagi nanti hewan-hewan dari Bali itu keluar, termasuk anjing itu dibawa ke Jawa. Ya, untuk tujuan apa nanti Anda pasti tahu, ya, di Jawa untuk apa. Sehingga banyak. Kemudian jadi masalah, artinya penyebaran kemungkinan potensi penularannya makin tinggi. Di sisi yang lain di Jawa Timur, ya, dari Banyuwangi, Jember sampai Lumajang mungkin, situ Bondowoso, bahkan nyebrang ke Pulau Madura itu ada penyakit yang tidak pernah tuntas, ya. Malignant catarrhal fever, MCF. Ya, jadi ini penyakit yang sporadik yang terus ada di sana sampai sekarang. Jadi kebetulan saya dulu juga lama di Banyuwangi sehingga saya juga banyak tahu. Ya, jadi ini harus Anda kuasai juga, ya, terkait dengan MCF tadi. Di sisi barat dari Jawa Timur, ya, perbatasan antara Jawa Tengah, ya, mulai dari selatan, Sragen, Boyolali sampai ke daerah utara itu semuanya adalah endemik antraks. Saya ulangi, dari semua perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah tadi itu adalah daerah yang endemik antraks. Dan Anda tahu antraks itu adalah zoonosis, bahaya.
Nah, kejadian terkini Januari kemarin, ya, kejadian luar biasa di Yogyakarta. Ya. Beberapa tahun yang lalu wabah di Sragen dan sampai masuk ke Blitar, sehingga ini menjadi masalah terus. Ya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini terkait dengan mobilitas ternak tadi itu harus Anda kuasai, terkait dengan potensi penyebaran penyakit. Nah, penyakit-penyakit strategis bahkan yang bersifat zoonosis tadi. Nah, ini harus Anda pahami betul. Ya. Nah, ini akan menjadi peran Anda ke depan sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab terkait dengan masalah-masalah itu. Menjaga kesehatan ternak, termasuk sebetulnya menjaga kesehatan manusia melalui kesehatan ternak atau hewan. Nah, ini perlu Anda kuasai dengan mengambil mata kuliah ilmu penyakit dalam ilmu besar. Ya. Juga dengan begitu nanti Anda bisa bagaimana caranya mendeteksi, mendiagnosa, menangani, mencegah penyakit tadi itu Anda kuasai pengetahuannya. Ya. Nah, ini kami akan mencoba untuk membantu Anda ya tadi itu berbagai macam cara kami dengan berbagai macam aktivitas untuk supaya Anda punya kemampuan untuk berpikir klinis, mengambil data gitu ya, kemudian mengolah datanya, kemudian mengambil keputusan macam-macam tadi itu terkait dengan masalah-masalah penyakit-penyakit yang terjadi pada hewan besar ya, baik itu sapi, ruminansia besar, ruminansia kecil, kuda dan babi ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk Anda kuasai, terutama yang suka hewan besar. Nah, strategi belajar kami atur secara tatap muka atau tatap maya, jadi dengan melalui interaksi di kelas ataupun kalau memungkinkan nanti kalau tidak masih tetap ada di secara online melalui Zoom ya, sementara ini kita gunakan baik itu kelas paralel ataupun kelas-kelas yang lain nanti. Nah, kami inginkan kenapa demikian sama karena waktu kita terbatas sehingga semua bahan sudah kami berikan siapkan di Hebat e-Learning, Anda bisa baca, dan untuk itu kami ingin Anda bisa mempelajari lebih dulu, kemudian pada saat berinteraksi dengan kami para pengampu, Anda bisa lebih mudah menerima penjelasan itu, dan kemudian manakala ada pertanyaan-pertanyaan pada saat Anda belajar di rumah, sudah bisa didiskusikan pada saat bertemu dengan masing-masing pengampu. Di e-learning, di Hebat e-Learning itu sudah kami siapkan semua bahan. Ya, materi-materi mungkin akan saya tambahkan nanti untuk video record sehingga Anda akan lebih mudah untuk mempelajari satu topik tersebut. Kemudian tugas-tugas sudah ada termasuk yang kemarin. Ya. Jadi itu bagian dari untuk menguasai satu materi penting kaitan dengan kesehatan sapi perah dairy cattle ya. Dari aspek produksi kaitan dengan kejadian mastitis tadi itu. Ya. Oke, kemudian tugas-tugas yang juga ada, kuis juga akan ada di sana. Secara khusus saya beri informasi bahwa kuis topik saya kebetulan nanti. Di situ ada beberapa hal yang ingin saya kedepankan terkait dengan gamifikasi tadi. Sehingga saya memberikan challenge pada Anda, saya berikan materi, topik yang harus Anda kuasai, kemudian saya berikan bagaimana caranya Anda memaksa Anda mengukur pemahaman topik yang saya berikan tadi itu melalui self assessment ya. Dari self assessment itu Anda akan tahu apakah Anda sudah bisa menguasai dengan menjawab soal-soal tadi itu materi yang saya berikan atau belum ya. Dan dari itu menjadi persyaratan Anda bisa ikut kuis. Jadi artinya nanti secara otomatis kalau Anda melewati passing grade yang di self assessment ya, kalau Anda bisa menjawab dengan benar lebih dari 70% di sana dengan benar, pasti Anda bisa menguasai topik, dan untuk itu Anda bisa ikut atau mengerjakan kuis di GESTI. Tapi kalau belum, Anda harus belajar lagi sampai Anda melewati Anda bisa kerjakan berapa banyak terserah sampai Anda melewati batas kelulusan itu, dan otomatis akibat dari itu kemudian Anda terbuka jalan untuk bisa mengerjakan kuis. Kalau Anda nanti dia masih close, jadi masih melewati passing grade yang self assessment. Ini contoh saja. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan lain di Hebat e-Learning, di sana ada modul praktikum, ada forum diskusi macam-macam gitu. Sehingga Anda coba ikuti berbagai macam aktivitas di sana. Dan saya atur sebetulnya pengerjaan itu tidak hanya 1-2 jam. Artinya Anda punya waktu luang yang cukup banyak untuk menyelesaikan aktivitas di Hebat e-Learning. Ini contoh saja
tugas kemarin saya berikan waktu sampai hampir 3-4 hari. Ya, nanti mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Jadi Anda punya waktu yang sangat banyak, 4 kali 24 jam Anda bisa bayangkan, hampir 100 jam. Ya, Anda punya gangguan internet atau lupa, apalagi ada alasan begitu. Karena waktunya sangat panjang. Anda bisa kumpulkan dengan secara online itu untuk waktu 24 jam. Jadi seandainya itu luring, Anda hanya punya waktu kira-kira 8 kali 4 jam karena kantor itu buka jam 8, tutup jam 4 kira-kira. Sehingga kalau Anda datang ke kampus jam 5, kantor sudah tutup, Anda tidak bisa mengumpulkan tugas. Tapi dengan cara assignment, Anda akan mengumpulkan jam 12 malam, jam 1 malam, Anda bisa lakukan. Ya. Ini kelebihan-kelebihan yang harus Anda manfaatkan di Hebat e-learning. Ya, aktivitas. Artinya dengan posisi yang seperti itu, maka tidak ada lagi excuse sebetulnya bahwa Anda lupa atau tidak bisa mengumpulkan. Ya, jadi ini hal-hal yang Anda perhatikan betul. Kenapa demikian menjadi perhatian saya? Karena makin lama hal-hal itu banyak terjadi. Ya, harusnya terjadi. Karena Anda punya waktu yang jauh lebih banyak. Dimanapun Anda tidak ada masalah. Tidak harus datang ke kampus. Jadi Anda mau sedang berkunjung ke keluarga misalkan itu, selama terhubung dengan internet, Anda pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas, aktivitas-aktivitas yang ada di Hebat e-learning. Nah, kami berharap tips yang kami berikan itu, kami berharap Anda bisa seringkali ya update atau membuka Hebat e-learning. Sebagaimana kami harapkan Anda, saya tidak yakin kalau Anda bangun tidur kemudian Anda tidak buka WhatsApp macam-macam tadi, itu tidak yakin. Jadi sama dengan itu sebetulnya keinginan saya, sehingga Anda tidak akan miss untuk berbagai macam kegiatan yang di Hebat e-learning. Tapi kalau Anda misalkan tidak buka pun, saya inginkan untuk membuat organizer, membuat jadwal, di mana itu ada di kalender di tiap-tiap HP yang Anda pegang. Karena Anda pasti buka HP. Dengan begitu Anda akan punya notifikasi bahwa kapan akan mengumpulkan tugas, kapan ada kuis, kapan ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan, itu Anda tidak terlupakan. Nah, ini tips saya. Jadi kalau Anda memang tidak bisa buka tiap pagi untuk Hebat e-learning, Anda bisa catat itu di organizer di HP Anda, di smartphone Anda. Dengan begitu Anda tidak akan kehilangan, tidak akan miss. Tapi di dalam, kalau Anda masuk di sana pun sudah ada banyak notifikasi, nanti akan saya tunjukkan, ya. Termasuk di upcoming event nanti. Nah, ini kemudian kami berharap lebih banyak diskusi nanti. Simulasi kasus nanti akan kami coba satu kegiatan, atur satu kegiatan yang membuat Anda bisa belajar semacam itu, ya, untuk bisa sedikitnya dari aspek problem oriented approach nanti. Karena nanti pada saat Anda di lapangan, yang Anda temukan bukan penyakitnya, yang Anda temukan adalah gejalanya. Ya. Sementara sekarang pendekatan kami adalah etiologis. Kami ajarkan penyakitnya, gejalanya, macam-macam tadi itu, tapi yang Anda temukan di lapangan nanti adalah gejalanya. Nah, dari banyak gejala yang mirip tadi itu, penyakitnya apa? Anda harus lacak. Ya. Artinya di retrospektif, dilacak balik. Nah, untuk praktikum ini memang masih jadi bahasan kami, tapi secara prinsip untuk sampai ke UTS kami sudah siapkan untuk praktikum print dan multimedia. Untuk yang pretest itu dulu kami sampaikan sebelum praktikum luring. Jadi biasanya kami berikan waktu untuk rencana untuk pretest tadi itu adalah hari Rabu, 1 hari sebelum praktikum luring, hari Kamisnya, ya, jam 8 sampai jam 10. Materinya biasanya adalah materi-materi di diagnosa klinik yang sudah Anda pelajari kemarin itu, yang dasar-dasar dari penyakit dalam sebetulnya. Jadi terkait dengan pulsus normal, misalkan bagaimana caranya mengambil pulsus apa itu, ya semacam itu. Prioritasnya adalah untuk supaya Anda bisa terapkan pada saat sesi praktikum online, luring, offline. Ya. Kemudian kami masih belum punya kepastian apakah diizinkan untuk praktikum lapangan, praktikum offline. Ya, kalau tidak pun nanti kita punya strategi yang lain sehingga Anda bisa mempersiapkan yang lebih awal untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi itu. Jika praktikum lapangan akan kami ubah menjadi tugas praktikum sebagaimana kegiatan sebelumnya. Kemudian kami akan terapkan post-test ya untuk semua kegiatan praktikum di akhir menjelang UTS kami
kami lakukan secara online, dan ada fokus discussion group. Jadi fokus discussion group ini adalah satu aktivitas yang kami rancang, sebetulnya adalah untuk menggali soft skill Anda, yang mengelaborasi soft skill Anda. Sebagaimana Anda tahu bahwa di dunia kerja itu soft skill itu amat sangat diperlukan. Tidak hanya pengetahuan hard skill saja yang Anda kuasai, tetapi juga performa Anda ya terkait dengan akhlak, itulah katakan begitu ya kalau bahasa agama, atau bahasa lainnya adalah soft skill. Itu kami akan coba paksa Anda untuk mengelaborasi kemampuan-kemampuan soft skill Anda. Dengan aktivitas itu nanti Anda pasti akan terdorong untuk ya bisa mengatur waktu, ya berorganisasi, menjalin hubungan, relationship, kemudian ya leadership juga demikian sama. Jadi semuanya akan saya tingkatkan dengan aktivitas itu. Sehingga saya membentuk atau membuat grup itu saya blended. Jadi Anda harus kenal dengan banyak orang, ya termasuk dari kelas-kelas lain, itu menjadi bagian dari tim Anda, bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan mereka, mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Ya, termasuk berkomunikasi, ya, berdiskusi, macam-macam tadi itu. Semuanya terkait dengan itu. Termasuk saya tunjuk untuk seseorang menjadi pimpinan grupnya misalkan. Dia harus bisa memimpin. Nah, nanti akan ketahuan dari kemampuan dia memimpin leadership-nya tadi itu, bagaimana dia mengelola grup, penyelesaian tugas macam-macam itu saya bisa mulai dari aspek-aspek itu. Ya. Selain memang keinginan hard skill saya kaitan dengan penyelesaian tugas yang terkait dengan keilmuan tadi itu juga terselesaikan. Jadi dua hal, ada soft skill, ada hard skill yang harus Anda kuasai, Anda penuhi dengan kegiatan fokus. Nanti sesi khususnya akan saya jelaskan lebih detail. Tapi prinsipnya ada dua tingkat, ya, two level discussion. Jadi saya akan bentuk grup-grup kecil, dan dia harus berkolaborasi dengan grup-grup kecil yang lain. Kalau mereka masih belum selesai satu di antaranya, maka tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang lebih besar. Sehingga kalau satu lebih cepat, satu nggak doli, ini akan jadi lama. Dan itu menjadi aspek penilaian. Semuanya bekerja sama, grup-grup kecil tadi itu untuk bisa menyelesaikan tugas lain yang lebih besar. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ya. Nah, ini bahan yang harus ada yang menjadi sumber bahan belajar. Ada banyak, tapi rasanya mungkin Anda tidak akan punya itu. Jadi mungkin yang di FH ada Ogilvy tahun 98, buku lama, tapi cuma satu. Mungkin Anda bisa cari di perpustakaan. Apakah itu masih ada, saya juga tidak tahu sekarang. Karena saya dulu menggunakan buku itu. Buku yang lain hanya yang saya punya kayaknya. Ya, jadi karena saya beli, kemudian mungkin di Indonesia tidak ada, termasuk yang Large Animal Internal Medicine, ini masih baru. Di Indonesia mungkin tidak ada, Anda bisa beli secara online, mungkin melalui Amazon, itu bisa, tapi cukup mahal, ya, sangat mahal. Hingga saya menyusun buku ajar. Nah, ini akan memudahkan Anda untuk mempelajari topik-topik yang kita sampaikan dalam buku itu. Dulu ada buku 1 dan buku 2 saya, buku ajar itu ada terpisah, ya supaya mudah. Sekarang enggak, sekarang saya jadikan satu, jadi ada edisi baru yang terbit tahun 2019. Buku itu saya jadikan satu dalam buku ajar ilmu penyakit dalam veteriner, ruminansia kuda dan babi. Nah, saya ingin Anda punya itu, karena tidak ada buku lain di Indonesia, tidak ada buku lain. Kawan-kawan Anda yang lain dari setidaknya Unibro, dari Unhas apa itu yang menghubungi saya untuk punya buku ini. Ya, jadi karena mereka juga tidak punya acuan-acuannya. Anda tidak akan cukup untuk hanya mempelajari itu melalui PowerPoint, ya. Apalagi itu hanya poin-poin saja. Jadi tidak akan cukup karena materinya banyak. Jadi kalau Anda mau pelajari khusus biasanya ada penyakit dalam untuk bovine saja medicine. Kemudian ada equine saja medicine. Kemudian ada pig saja. Jadi 3 buku itu sebetulnya Anda carikan jadi satu. Dan itu biasanya ya seperti ini, Large Animal Internal Medicine itu ada ribuan. Lebih dari 1.500 lembar. Kalau 2 kali berarti hampir 3.000 halaman. Ya, kira-kira. Sangat banyak. Tapi tidak mungkin Anda mempelajari buku teks ini. Jadi ya, kami susun supaya buku tadi itu menjadi buku ajar untuk topik-topik yang memang kita berikan pada sesi perguruan, dan untuk itu akan menggunakan Anda untuk mempelajari topik-topik yang diberikan. Ya, jadi beberapa dulu saya punya buku modul praktikum, tapi sekarang sudah saya ubah ke bentuk online. Buku yang lain kalau Anda masih dapat, katanya bukan ada, ini discontinue banyak. Ini buku pelajaran yang saya gunakan pada saat saya masih mahasiswa. Ya. Punyanya Prof. Bronto dan
Prof. Ida Cahyati waktu itu. Saya tidak yakin sekarang itu masih ada di sana. Ya. Tapi kalau Anda masih menemukan itu ya silakan menjadi satu sumber bacaan lain. Dan beberapa sumber yang lain nanti. Ya, Anda bisa cari banyak di apa namanya dunia maya, gitu ya. Nah ini saya berikan link untuk bisa apa namanya melakukan pemesanan untuk supaya saya mudah untuk memberikan atau mengirim buku IPDV ruminansia kuda dan babi. Ya. Nanti akan Anda bisa klik di tiap-tiap kelas, kemudian mengisi sesuai yang diminta. Ya. Setidaknya itu. Harganya 135, jadi saya sampai korting 5.000 setidaknya. Kalau di pasaran biasa 140.000. Ya. Ada berapa halaman? 300 sekian halaman. Ya. Kalau berbagai macam ya. Terbitan Erlangga University Press tahun 2019 ada 399, 400 kurang satu halaman. Ya. Jadi di situ ada banyak topik, ya, termasuk yang tidak disampaikan, ya, ada oftalmologi juga, ada muskuloskeletal, sehingga Anda bisa pelajari lebih detail di wajah. Ya. Kemudian ya, selain ada tugas-tugas individual, ya, sehingga saya ingin Anda punya pengalaman banyak tentang soft skill dari teamwork tadi, karena di dunia kerja nanti Anda pun tidak bisa kerja sendiri, Anda harus membiasakan untuk bekerja bersama dengan kawan-kawan, ya, dengan secara teamwork, begitu ya. Kemudian ada tugas untuk post-test atau praktikum, model praktikum dan post discussion group. Yang jelas tidak ada ujian perbaikan, jadi nilaimu ya itu sudah. Sehingga kalau Anda tidak mengerjakan, ya berarti nilainya 0, gitu ya. Jadi tidak ada alasan lain. Tidak terkecuali mahasiswa yang mengulang, ini coba diperhatikan. Ya. Yang make up tidak ada terkecuali. Masalah pengecualian hanya masalah interaksi dengan kami. Jadi mereka hanya punya kewajiban untuk hadir kira-kira 50%. Yang make up, yang mengulang. Ya. Tapi saya menggunakan semua nilai itu sehingga Anda juga harus memenuhi semua unsur nilai yang saya terapkan. Sehingga harus tetap ikut kuis, mengumpulkan tugas, macam-macam. Soal Anda ikut interaksi perkuliahan tidak ada masalah kalau saya. Ya. Tapi beberapa ini harus Anda lakukan, Anda kerjakan, Anda tuntaskan. Kemudian kalau masih ada masalah, sebetulnya misalkan sakit, ya. Kalau sakit flu saja mungkin 1-2 hari sembuh, ya tugas Anda itu biasanya cukup lama, beberapa puluh jam, yang mendekati 100 jam tadi itu. Setidaknya 3 hari, 4 hari. Untuk modul praktikum itu sampai 5 hari kira-kira, jadi lebih dari 120 jam misalkan. Jadi cukup lama, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi lupa, tidak ada alasan lagi kaitan dengan internet, kan tidak mungkin. Anda gangguan internet sampai hampir seminggu itu tidak mungkin. Karena tiap Anda tidak buka HP 1 jam saja Anda kelaparan pasti yakin. Sehingga kalau Anda bisa buka WA, pasti harusnya bisa buka hebat e-learning dan bisa mengumpulkan tugas dan macam-macam. Ya kira-kira begitu. Oke, kemudian bobot masih sama seperti panduan akademik, ya. Jadi sekian persen, semua unsur nilai kami penuhi. Ya. Kemudian UTS multiple choices masih begitu. Nah, kemungkinan besar Anda harus datang ke kampus, tapi ujiannya online. Jadi artinya semacam CBT, ya, computer based test, ya, semacam itu. Sudah teratur sebetulnya. Jadi, sementara edaran yang berjalan seperti itu, sehingga Anda harus menyiapkan diri untuk UTS itu hadir ke kampus. Dan UAS 20% bahan menjadi bahan UTS yang kita ambil dari UTS, sisanya bahan-bahan setelah UTS, ya. Ini standar penilaiannya masih baku, ya. Kehadiran tadi yang saya katakan yang ulang 50%, ini aturan akademik di FKH. Yang baru minimal 75%. Ini sebetulnya bisa kita terapkan otomatis karena ini persyaratan. Sehingga kalau Anda attendance-nya kurang, ya, kehadirannya tadi itu otomatis Anda tidak bisa ikut, tidak bisa mengklik UTS, ya, otomatis itu bisa kita atur demikian, ya. Jadi hati-hati dengan kehadiran Anda. Kalau saya tidak ada masalah, tapi persyaratan akademik mensyaratkan demikian. Praktikum juga demikian 100%. Kalau tidak hadir, Anda bisa memberikan surat izin, surat tugas, misalkan Anda berkegiatan, saya izinkan, tidak ada masalah. Anda punya kegiatan akademik, harus presentasi, harus ikut olimpiade, macam-macam tadi itu, it's okay, tidak ada masalah. Saya izinkan, karena saya
menginginkan itu semua. Jadi soft skill itu Anda bisa asah, Anda hanya belajar hard skill saja. Kalau Anda sakit, kirimkan surat tugas pada kami. Jadi kami akan berikan izin, kami berikan dispensasi. Kemudian e-learning ada di Hebat e-learning, Anda tahu ya di sini ya di tiap kelas semuanya sudah kami atur, termasuk saya akan tunjukkan ini jadwal-jadwal yang Anda sudah bisa lihat di sana. Kemudian saya tunjukkan saja terkait dengan apa namanya beberapa challenge yang saya terapkan pada Anda gitu ya. Saya mohon izin sebentar. Nah, ya, misalkan saja di kelas ini. Jadi saya tunjukkan tadi itu yang di kelas B misalkan ini kita buka kelas. Jadi di sana ada banyak hal yang bisa Anda lakukan ya. Anda tiap kali melihat, kemudian menyelesaikan tugas, kemudian membuka melakukan presensi, ikut kuliah melalui eksternal tool macam-macam tadi itu, Anda akan kumpulkan poin-poin ya. Yang itu semua terakumulasi di tingkat belajar. Ya, di tingkat belajar itu Anda akan dapatkan poin dengan melakukan attendance, kemudian ya mengerjakan tugas melihat saja rancangan file-file yang sudah kami siapkan itu semuanya ada poin-poinnya dan Anda bisa kumpulkan itu dan kemudian terjadi akumulasi ini poin-poin yang Anda kumpulkan dan Anda bisa meningkat dari satu level ke level 2 sampai 10. Nah, level-level ini akan kami jadikan satu bahan untuk penilaian termasuk soft skill. Dengan begitu saya tahu bahwa Anda aktif beraktivitas di kelas Anda. Jadi kalau Anda tidak pernah buka, tidak pernah klik ini, tidak pernah lihat itu, ya pasti poin Anda kecil. Nah, kira-kira begitu. Anda bisa lihat di upcoming event misalkan, nanti kapan itu akan ditutup, itu misalkan ini assignment guest lecture tadi itu ditutup tanggal sekian, jam sekian. Jadi semua notifikasi itu ada, kapan ada praktikum lagi, kapan self assessment, kapan ada quiz, kapan ada ini, ada itu, semuanya ada di sana. Ya. Anda bisa melihat di self completion. Saya bisa melihat itu aktivitas Anda itu di completion tracking. Jadi activity completion. Misalkan kita lihat saja kelas B sana. Ini contoh saja kelas B. Jadi misalkan si Bidari ini, dia sudah klik ini, sudah presensi itu, sudah melihat bahan kuliah, sudah ini, sudah itu, belum ini, belum itu. Termasuk ini Anissa, ini sama sekali belum lihat ya. Belum pernah masuk mungkin ya ke Hebat e-learning, belum klik itu, belum melihat ini, belum melihat itu, belum melihat kelompoknya dan segala macamnya, ini belum. Saya tahu satu orang dengan orang yang lain mahasiswa itu saya tahu. Ya ini sudah, ini belum dan seterusnya. Ya, jadi Anda sendiri bisa lihat, kamu sudah melakukan itu, belum melakukan itu, nanti Anda bisa lihat sendiri di completion tracking tadi. Ya, jadi ini bagian saya untuk menilai aktivitas Anda, ini bagian dari soft skill yang itu menjadi aspek penilaian Anda juga nanti. Kira-kira begitu. Banyak materi yang sudah saya sampaikan semuanya bisa dilihat dari A sampai Z, katakan begitu. Anda siap pelajari lebih dulu, ya Anda harus minta kepada kami, tinggal diklik, tinggal dilihat ya. Kemudian jadwal-jadwal kelompok dan segala macamnya sudah ada semua di sana. Anda bisa pelajari lebih awal. Kalau Anda senang, Anda bisa pelajari, Anda bisa mengerti lebih dulu, lebih awal. Ya, kalau Anda menemukan masalah-masalah, Anda bisa tanyakan, bisa diskusikan dengan dosennya pada saat berinteraksi nanti di sana. Kira-kira begitu yang saya siapkan di Hebat Aula dan rencana pembelajaran kita. Anda sudah bisa mengatur strategi bagaimana yang Anda akan lakukan untuk bisa melakukan proses PPN di ilmu penyakit dalam hewan besar tadi itu dengan baik dan benar, yang kemudian pasti usaha-usaha Anda tadi itu akan sejalan dengan hasil yang akan Anda peroleh. Jadi itu satu kaidah yang umum yang ada. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ya. Jadi kalau Anda usahanya bagus, pasti hasilnya bagus. Kira-kira begitu. Jadi sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, kami silakan. Anda masuk ke kelas yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Untuk pemesanan buku itu per kelas tetap harus di list apa langsung pesan di masing-masing link? Saya minta individual di list saja. Ya, di list dulu, kemudian nanti ada permintaan khusus mau dikirim barengan, misalkan itu satu paket, satu barengan, atau diambil di kampus, misalnya itu, nanti accounting-nya yang memberitahu kami. Jadi saya atur nanti
berapa buku yang saya sediakan di kampus, kemudian berapa buku yang saya kirimkan bersama, mana yang saya kirimkan individual, saya akan tahu. Jadi kan memudahkan demikian, ya. Kira-kira begitu ya. Baik, tapi untuk link G-Form yang ada di Hebat itu tetap harus diisi, Dok? Iya, tetap harus diisi, supaya saya tahu nanti berapa banyak buku yang harus saya sediakan, gitu ya. Ini sudah siap kirim bukunya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Dok. Oke, ada yang lain? Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami, nanti kita bertemu di sesi berikutnya, manakala ada masih pertanyaan, sampaikan pada konten, nanti bisa disampaikan pada kami. Demikian untuk sesi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.